الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ini mohon maaf ya, koneksinya keluar dulu dari PPT-nya. Oh keluar. Waduh. Keluar maksudnya? Langsung coba dimasukkan lagi. Keluar dari PPT dulu. Jangan masuk lagi. Masuk ke PPT. Ya ini masih tetap, cuman hanya perlu di zoom aja. Sorry salah. Ya. Ya, agak sulit memang. Agak sulit kabelnya. Atau lewat sini lagi. Bismillah. Teknologi semakin canggih semakin sulit. Mestinya nggak usah kabel. Kita lanjutkan aja ya. Jadi judul di flyer adalah hati-hati dengan mengkultuskan manusia atau mengagungkan manusia, karena manusia tetap manusia. Ya. Nah, sebenarnya itu masih dalam kaitannya membicarakan tauhid. Macam-macam tauhid. Yang dinamakan tauhid adalah kullu ma yu'badu min ghairillah wa huwa radin anhu. Semua yang diibadahi selain Allah dan dia ridho kepadanya. Ada tauhid itu. Nah, pembicaraan kita sekarang sampai pada tauhid itu ada yang berwujud manusia. Tapi sayang sekali ya. Mohon maaf. Bukan saya bergendaan, tapi memang nggak bisa connect. Ya. Ternyata ada yang dipertuhankan oleh manusia. Siapa yang dipertuhankan? Manusia, bukan benda. Siapa saja orang yang mempertuhankan manusia? Nah, kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, di sini ada firman Allah yang kita semuanya paham. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar
wa ma lidh-dhalimina min ansar. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahidun wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adabun alim. Waduh, laki-laki sayang mohon maaf sekali, bukan laptop saya jelek lah ya, tapi memang sulit connect. Di sini Allah berfirman, sungguh kafirlah siapa? Ya. Sungguh kafirlah, yaitu orang-orang yang, nah alhamdulillah, kayaknya bisa ya Pak? Oh belum, ya. Yaitu orang-orang yang berkatanya bagaimana? Sungguh Allah itu dia Masih, Al-Masih ibnu Maryam. Ya, jadi jelas bahwa orang Kristen tidak mengatakan Yesus itu sebagai utusan, tidak. Gara-gara Paulus itu, ya, dulu orang yang sangat memusuhi Yesus itu, dia ini orang brutal, ahli maksiat, pendosa yang luar biasa, terus taubat, pura-pura taubat, gitu ya. Akhirnya dia berkata, Yesus itu, Isa itu tidak sekedar manusia, tetapi dia adalah Tuhan. Akhirnya kemudian orang-orang Kristen sedunia ini menjadi korban kesesatan dari Paulus. Ya. Tapi di sini jelas Allah mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Al-Masih bin Maryam itu adalah Tuhan, maka sungguh dia adalah kafir. Wa qala al-Masih, berkatalah Al-Masih ibnu Maryam, ya Bani Israel, hai Bani Israel. Barangkali tak utek-utek ini bisa ya. U'budullah, ya, Rabbi wa Rabbakum. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Jadi Nabi Isa itu di dalam bertauhid ya sama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Di mana Nabi Isa berkata, hai Bani Israel, ya, umatnya Nabi Isa itu adalah Bani Israel. Jadi kesesatannya orang Kristen itu double. Pertama, dia menuhankan seorang nabi. Yang kedua, dia ini makso-makso gitu. Kok memaksakan kehendak supaya dia itu menjadi pengikutnya Nabi Isa. Paham? Padahal apa? Bahwa Nabi Isa diutus itu adalah wa rasulan ila Bani Israel. Nabi Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel saja. Sama dengan Nabi Musa. Tapi kemudian ngapain orang-orang Kristen itu makso-makso bahwa Nabi Isa itu disuruh menjadi nabi seluruh manusia, tapi bukan nabi, malah menjadi Tuhan. Nah, jadi di sini Nabi Isa mengatakan, siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka haram baginya surga dan wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya nanti adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansor, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim ini penolong. Nah, terus juga dikatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsatin. Sungguh kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Allah itu yang ketiga dari tiga perkara. Yang ketiga itu Tuhan. Ya. Siapa sih Pak? Ini kok ada tsalitsun tsalatsah. Tsalitsus tsalatsatin. Yang ketiga dari yang tiga unsur. Ya. Jadi kalau orang Kristen atau orang Katolik itu kalau menyebut ada Tuhan Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, gitu ya.
Kalau Roh Kudus itu ya Roh Kudus, kalau yang putra siapa? Yang putra itu adalah Yesus. Bulet ciri ini putra Tuhan, putra Bapa, tapi kok sekarang menjadi Bapa, repot, ya kan? Maka Tuhan yang paling bulet itu adalah Tuhannya orang Kristen. Berketuhanannya terhadap orang Kristen itu repot. Ya, kita lanjutkan saja. Ya, ini masih pembahasan. Oh, ternyata orang Kristen itu menyembah manusia, sungguh tersesat dia. Ya, itulah yang tertera di dalam ghairil maghdubi ya alaihim walad dhalin. Yang al-maghdub adalah al-Yahudi, kemudian walad dhalin dan bukannya orang-orang yang sesat. Yang sesat itu adalah orang-orang Kristen. Selanjutnya, ya, siapa orang yang sesat sebelum orang Kristen sekarang? Itulah penyembah-penyembah Fir'aun. Ya, karena Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Qala ana rabbukumul a'la. Fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Maka dengan perkataannya dia mengatakan bahwa aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, maka Allah membuat nakal, artinya membuat siksa. Siksanya itu bisa di dunia, jadi dikatakan nakal al-akhirati wal ula. Siksanya Allah terhadap Fir'aun itu diberikan di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Ini masih sudah jelas ya ceritanya di dunia itu ya. Jadi di dunia itu, ya kan, ketika dia mengejar Nabi Musa di Laut Merah itu, Nabi Musa jauh ya sudah hampir menyeberang. Nah, ini kemudian melok-melok nyebrang. Begitu nyebrang maka kemudian airnya pasang lagi. Ya. Wah, itulah maka kemudian gelagapan itu Fir'aun dan bala tentaranya. Begitu sudah gelagapan itu mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, ya kan? Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun, gitu. Terus kemudian Allah mengatakan al-an, baru sekarang kamu mengatakan tobat, kamu beriman. Waqad asaminkum, sebelumnya kamu telah berbuat banyak dosamu, ya kan? Maka kemudian Allah berfirman, fal yauma nunajjika bi badanika, ya, litakuna liman khalfaka ayatan. Maka sekarang, ya kan, aku selamatkan badanmu, ya, supaya akan menjadi bukti, ya, yang bisa disaksikan oleh manusia setelah kamu nanti. Tapi anehnya Bapak, ketika Rasulullah membaca ayat ini, ya, di dalam surat Yunus 90 dan seterusnya itu, Bapak tahu enggak, Nabi kita Muhammad SAW ketika membaca ayat ini, ya, bahwa Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah, kemudian disabda oleh Allah, sekarang badanmu aku selamatkan supaya menjadi tanda mukjizat nanti, mukjizat Al-Quran ini, ya kan, besok akan disaksikan oleh manusia di dunia ini. Itu Rasulullah tahu nggak kalau Fir'aun itu dientaskan dari Laut Merah? Supaya Bapak ini tahu, Rasulullah itu ketika membaca ayat itu, ya, Rasulullah itu tidak tahu jenazahnya Fir'aun. Fir'aun itu ditemukan justru di abad 20. Akhir abad 19, awal di 90, ditemukanlah mumi, ya, di sekitar laut di Sungai Nil itu, ya. Loh, ini kok ada mumi dibungkus sama garam, terbungkus garam itu, kemudian diselidiki, itu dibawa ke Mesir, ya. Akhirnya Raja Mesir di tahun 970-an itu mendatangkan ahli bedah dari Perancis
Di antaranya ada seorang dokter ahli bedah, spesialis bedah, namanya Mures Bukel. Ya, disuruh menyelidiki ini. Loh kok aneh ini? Ini kok ada orang ini kayaknya mayat ini shock. Tapi setelah diselidiki, Pak, menurut apa ilmu karbon 16 atau berapa itu, ya kan? Itu kemudian loh ini umure wong iki ribuan tahun. Karena Fir'aun itu hidup kira-kira 1224 tahun sebelum Masehi. Jadi Nabi Musa dengan Nabi Isa, ya, itu jaraknya kira-kira 1250 tahun. Coba bayangkan ya. Ya. Nah, akhirnya kemudian di sekitar tahun 975 Arab Saudi itu mengadakan pertemuan seluruh dokter terhebat di dunia. Ya. Kemudian Mures Bukel diundang. Mures Bukel masih kafir ceritanya. Ya. Kemudian Mures Bukel ini bertanya kepada dokter yang lain. Diceritakan di buku itu. Ya. Aku sekarang punya masalah. Apa? Itu loh. Kok ada mayat yang tidak busuk? Ya, sekian ribu, sekian ratus tahun yang lalu. Kok bisa nggak bisa busuk? Mestinya itu di laut ya busuk. Bangkai itu kalau di laut cepat busuk kan gitu. Ini kok enggak, malah utuh. Oh itu sudah dinas itu. Apa tuh dinas? Sudah disabda oleh Allah. Ya, kalau Allah pakai sabda boleh ya Pak ya. Bahasanya Buya Hamka itu dikatakan sabda Allah. Ya, sabda Nabi ya apa? Ya boleh-boleh saja. Ya, sing enak itu bahasa Arab. Itu adalah qaulullah. Qaulun itu artinya firman. Dari kata apa qaulun? Qala yaqulu qaulun. Qaulan. Artinya apa Pak? Ucapan. Qala telah berkata, sopo ae pancet qala Pak. Qala Allah, qala Muhammad Rasulullah, qala Abu Bakrin, qala Abu Jahal. Sama saja qala Pak. Tapi begitu itu pindah ke Jawa Pak. Sampun ngendika sapa Allah. Sampun ngendika sapa Nabi. Wis kondo sapa katim, wis ngecepret sapa maneh. Itulah wong Jawa. Mulane kemudian Al-Quran ini diturunkan di tengah-tengah Arab karena bahasa Arab adalah bahasa yang baku, tidak mengalami perubahan dari zaman dahulu hingga sekarang, gitu ya. Nah sudah, akhirnya cerita ringkasnya Mures Bukel itu benar-benar mengatakan berarti jadi ini itu di mana? Di Al-Quran. Akhirnya Mures Bukel itu terkagum-kagum dengan Al-Quran. Maka di sekitar hampir sekitar 1978 Mures Bukel menyatakan diri masuk Islam. Ya, terkagum. Gak mungkin Al-Quran ini diucapkan oleh manusia, karena ilmunya persis dengan sekarang. Tapi itu tercantum pada 1400 tahun sekian. Maka berarti Al-Quran ini adalah benar-benar firman Tuhan. Nah sudah ya. Ada orang berkata begini Pak, loh Fir'aun itu tidak mengatakan sebagai Tuhan, dia hanya mengatakan sebagai Rabb. Nah nek Rabbun itu memang berarti bisa sebagai penguasa ya, tapi Rabbun mungkin juga dia sebagai ilah. Karena saya juga kaget, ternyata ada orang yang membela Fir'aun sekarang itu. Ya. Ada seseorang yang mengatakan, loh, Fir'aun itu nggak sampai dituhankan kok. Dia hanya mengatakan sebagai Rabb. Ini gitu, ya kan? Mengatakan mana ada Fir'aun fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku Misra. Loh ini loh jelas. Bukankah aku ini adalah penguasa Mesir? Ya, wa hadhil anharu tajri min tahti, dan ini sungai-sungai itu mengalir di bawahku. Itu di situ Rabb. Dia tidak mengatakan aku adalah ilah.
Oh, ternyata pembelanya Fir'aun iku ono yo. Nek misalnya ayat itu dibaca, kayaknya benar, Pak. Ya, bahwa Fir'aun itu tidak menuhankan dirinya. Nah, mari kemudian kita baca di dalam surat Al-Qasas. Ya, surat Al-Qasas itu surat nomor 28 ayatnya 38. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'. Fir'aun itu berkata, hai para pembesar. Ya, para pembesar itu artinya ya para menteri-menteri gitu loh. Paham ya? Itu bukan dikatakan kubara, bukan hai para pembesar, tapi ayyuhal mala'. Nah, gitu ya. Apa katakan? Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Nah, ini, Pak. Aku tidak tahu kalau bagi kamu masih ada ilah selain aku, Pak. Di sini Fir'aun mengatakan dia sebagai ilah. Tidak ada ilah bagimu selain aku, hai ya apa al-mala gitu. Nah, jelas tak, Pak? Berarti di sini Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Selesai. Ya. Nah, kita lanjutkan sekarang pada pembahasannya apa ya? Ada ayat, Pak. Ya. Silakan dicatat itu di dalam surat nomor 33. Surat 33 itu surat Al-Ahzab. Ya. Berkata yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Berkata begini, nanti ada suatu saat, mudah-mudahan kita akan menjadi penonton dari jarak yang jauh. Apa? Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Nanti itu penghuni neraka itu wajahnya itu tuqallab. Tuqallab itu artinya dibolak-balik. Wajahnya itu dibolak-balik tetapi di neraka. Yaquluna, maka orang yang dibolak-balik ini, Pak, wajahnya di neraka itu kadang murab, kadang melumah gitu. Mereka berkata, ya laitana ata'na sadatana wa kubara'ana wa ata'na rasulah. Dia berkata gimana, Pak? Betapa ya, ini, ya celaka kami ini. Betapa ya kalau aku dulu di dunia itu taat Allah dan taat Rasulnya. Loh, Pak. Jadi intinya, Pak, kalau orang itu tidak taat Allah dan taat Rasul, gimana endingnya, Pak? Pasti menyesal. Menyesalnya kayak gini. Dengan mengatakan apa? Wa qalu rabbana inna ata'na sa'adatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabila. Ya Tuhan, gitu. Apa? Kami dulu hanya mengikuti dan mentaati pembesar-pembesar kami, pemimpin-pemimpin kami. Ternyata mereka itu menyesatkan kami, ya Allah. Terus katanya begitu sudah merasa disesatkan, apa? Rabbana atihim di'afaini minal azab wal anhum la'anan kabira. Kalau begitu ya Allah, karena aku disesatkan, maka orang yang menyesatkan itu ya Allah, berilah dia azab yang berlipat ganda dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Dikutuk. Orang yang menyesatkan itu dikutuk. Tapi kapan, Pak? Mengutuknya di mana? Sudah di akhirat. Akhirnya kutukannya dituruti nggak sama Allah? Nggak dituruti, Pak. Doa di akhirat nanti nggak ada yang dikabulkan. Doa di akhirat itu nggak dikabulkan. Doa yang dikabulkan di mana? Di dunia. Karena di akhirat itu bukan tempatnya berdoa. Di akhirat itu bukan tempatnya ibadah. Tempatnya ibadah di mana, Pak? Di dunia. Gitu loh. Makanya ini orang ini menyesal. Kenapa? Dulu terlalu mengkultuskan orang. Ternyata apa? Orang yang dikultuskan ternyata menyesatkan. Ini lagi ada. Buka di dalam surat Al-Fussilat. Ya, surat Al-Fussilat suratnya nomor 41. Mengatakan wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin.
Maka orang kafir itu mengatakan, ya Tuhan kami, perlihatkan kepada saya ya Allah, perlihatkan kepada saya sekarang siapa? Orang-orang yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia. Oh, ternyata yang menyesatkan manusia itu hanya dua, Pak. Apa, Pak? Jin dan manusia. Nek gak disesatkan orang, ya disesatkan jin. Kalau disesatkan jin, ya disesatkan orang. Siapa orang ini? Yang dikultuskan oleh dia, pemimpin dia, pembesar dia. Terus katanya apa? Setelah perlihatkan kepada, dikatakan apa? Naj'alhuma tahta aqdamina, ya. Jadikanlah orang yang menyesatkan aku itu ya Allah, sekarang kepalanya supaya kau letakkan di bawah kakiku ya Allah. Hah? Naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Tunjukkan kepada saya orang yang menyesatkan aku itu ya Allah, supaya sekarang ndase wong iku saya taruh di bawah telapak kaki saya, ku injak-injak ya Allah. Tapi ini di mana, Pak? Menyesalnya di mana? Di akhirat. Akhirnya apa? Wis gak ono gunane maneh. Ya, makanya berhati-hatilah dari perbuatan apa? Mengkultuskan orang. Saya beritahu lagi, ada ayat yang sangat terkenal. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbarnya. Ahbar itu adalah pemimpinnya orang agama Yahudi. Ya. Kalau rahib itu pemimpinnya orang Kristen, jadi pendeta. Pendetanya orang Yahudi namanya ahbar. Kalau pendetanya orang Kristen namanya ruhban atau rahib. Jamaknya ruhban. Maka mereka orang-orang Yahudi itu telah menjadikan kiai-kiainya orang Yahudi, penampangnya seperti apa kalau sekarang itu? Ya, ruhbannya apa? Ahbarnya orang Yahudi itu yang penampilannya pakai jas, terus pakai topi yang koboi itu, ya, bawa kitab. Nah, itu ahbarnya. Ya. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya apa? Mereka orang Yahudi dan orang-orang Nasrani telah menjadikan pemimpin-pemimpinnya itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, kok iso dikatakan Tuhan-Tuhan selain Allah? Alasannya karena umatnya itu menyembah pemimpinnya. Loh, kok iso menyembah? Enggak menyembah. Nanti dulu. Ya. Kenapa dikatakan menyembah? Dikatakan ata'al yahudu ahbarahum wan nasara ruhbanahum fil tahlili wa tahrimi. Karena umat Yahudi dan Nasrani itu senantiasa mengikuti pemimpin agamanya dalam urusan halal dan haram. Pokoknya jadi kiai ini halal ya halal, jadi kiai ini haram ya haram. Itu Yahudi dan Nasrani. Lah wong Islam apa yang ngono? Ya didelok dhisik kelompok endi gitu. Itu ada sejarah. Ada riwayat. Bapak kenal dengan seorang sahabat Rasulullah namanya Adi. Adi ibnu Hatim. Adi ibnu Hatim. Terkenal Adi ibnu Hatim. Adi bin Hatim ini dulu orang Kristen. Kuat, top. Ya, Hatim itu bapaknya dari suku namanya suku Toye. Toye itu daerah Najd. Ya, nah jadi terkenalnya Hatim bapaknya Adi itu orangnya kaya. Nah Adi ini ya kaya, sangat dermawan orangnya. Tapi dia itu kalau disebut nama Muhammad SAW bencinya setengah mati. Maka ceritanya ketika Makkah itu berhasil ditaklukkan atau difatah oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka kemudian Adi bin Hatim ini keluar dari daerahnya.
Lunga, Pak. Meninggalkan kampung halamannya, Toye itu ditinggalkan menuju Syam. Gitu. Lah begitu ditinggalkan, wah saya lupa namanya ya. Dia tuh punya adik perempuan. Cerita ini so hilang ceritanya. Adik perempuannya itu ketinggalan, Pak. Akhirnya kecekel orang-orang Islam. Begitu kecekel kemudian disetorkan pada Rasulullah. Nangis-nangis, Pak. Si Fana namanya. Ya. Fahana ini dia menceritakan, ya Rasulullah, aku tidak punya orang yang menanggung diriku. Lah ayahku, Pak Hatim itu sudah meninggal. Terus orang yang menjamin kamu dalam hidupmu, kakakku melarikan diri, tidak bertanggung jawab kepada aku, ya Rasulullah. Akhirnya kemudian, ya kan, ini adiknya ini dimaafkan oleh Rasulullah, dibaiki oleh Rasulullah, kemudian dia masuk Islam. Ya, setelah masuk Islam, dia minta diantar, supaya diantar ke Syam, ke Palestina. Akhirnya diutuslah ke sana dengan beberapa sahabat. Sampai di sana adiknya nangis-nangis. Kakaknya yang namanya Adi bin Hatim dihujat, kamu tuh kakak kurang ngajar, nggak tanggung jawab, kau minggat aku, nggak kamu gubris dan lain sebagainya. Terus akhirnya untung aku ketemu Rasulullah itu orangnya baik, gini. Hai kakakku, kembalilah kamu ke kampung halamanmu, terus kemudian masuklah Islam, kamu akan selamat. Karena rayuan adiknya, akhirnya kemudian Adi bin Hatim ini berjalanlah dari Syam, Palestina menuju Madinah. Ya, akhirnya kisahnya ketemu dengan Rasulullah. Nah, sayang di sini ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 'unuqi Sulaib min dhahab. Aku ketika menghadap Rasulullah itu, aku sih mengenakan kalung salib kecil dari emas. Biasa ya, lek wong Kristen niku kalunge salib, kadang-kadang perak, kadang-kadang emas, ya. Terus kemudian begitu menghadap kepada Rasulullah, enek salib ini, Rasul mengatakan, ya Adi, itrah anka hadzal wathan. Hai Adi, buang itu namanya salibmu, itu adalah berhala. Hadzal wathan, ini berhala. Ya, qala, ya, wasyami'tuhu yaqra'u surat Bara'ah. Maka kemudian aku mendengar bahwa Rasulullah saat itu membaca surat Al-Bara'ah yang ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah. Lah berhubung siapa Pak? Adi ini orang Arab, dibacakan Al-Quran bahasa Arab, langsung ngerti Pak. Gak usah diterjemahkan, langsung ngerti. Yang artinya apa? Mereka telah menjadikan ulamanya, pemimpin agamanya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim itu enggak terima dengan mengatakan, ya Rasulullah, lam yakunu ya'budunahum. Ya Rasulullah, mereka tidak sampai menyembahnya, para pemimpinnya ya Rasulullah. Tidak sampai menyembah para pemimpin. Rasulullah mengatakan apa? Alaysa yuharrimuna ma ahallallahu ma ahallallahu ta'ala fayuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu fayustahilluna. Rasul hanya mengatakan begini, bukankah ulama-ulamamu itu sukanya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian umatnya juga ikut menghalalkan, dan kemudian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian umatnya juga mau mengharamkan. Maka bala, iya ya Rasulullah. Rasul mengatakan, fadzalika ibadatuhu iyyahu. Itulah bentuk ibadah mereka, penyembahan mereka terhadap mereka. Penyembahannya orang Yahudi dan penyembahannya orang Nasrani terhadap pemimpinnya, karena menghalalkan dan mengharamkan apa kata ulamanya. Nah, maka kemudian kita ini urusan halal haram, ya, ono sing gak
ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah itu syubhah. Terus kemudian kadang-kadang itu melok-melok. Ya, apa misalnya? Biyen niku ana wong gak gelem mangan kepiting, Mbak. Ana wong gak gelem mangan rajungan. Kenapa? Karena hidup di dua alam. Begitu, Pak. Pernah dengar? Kita juga setuju kalau hewan hidup di dua alam, ya kan? Al-hayawanu, ya, hayatun fi darain, yaitu hewan-hewan yang hidup di dua alam. Itu hukumnya haram. Sabdanya siapa, Pak? Sabdanya orang. Ngerti? Mbo wong Sidoarjo, mbo wong tidak ngerti ya. Ya. Karena enggak ada, Pak, hadis itu. Ya, tidak ada hadis itu. Ya. Dan anehnya juga ternyata apa? Tidak ada hewan yang hidup di dua alam. Loh, mosok? Loh, apa ini hidup di dua alam? Kepiting itu hidup di dua alam, makanya haram katanya gitu. Ada orang yang mengkias. Kenapa? Kata itu hukumnya haram. Ada yang berani tidak mengharamkan. Kenapa? Loh, memang nggak ada. Loh, no hadis sih. Apa? Ada seorang tabib yang kutila difda. Ada seorang tabib ini senengannya iku mateni kodok, tapi hanya diambil hatinya. Paham? Diambil hatinya, digunakan untuk obat. Akhirnya tabib ini lapor kepada Rasul, ya Rasulullah, aku bunuh kata-kata itu untuk kami jadikan hatinya saja, Rasulullah, saya jadikan obat. Nah, Rasulullah SAW an qatli difda. Maka kemudian Rasulullah melarang membunuh kata. Dari pemahaman membunuh kata itulah maka kemudian pemahaman ulama, apa yang dilarang membunuh maka itu dilarang memakan. Tapi itu kaidah usul, ya, manuhiya an qatli, apa yang dilarang untuk membunuhnya maka dikatakan fahurrim, ya, apa yang dilarang untuk membunuhnya maka itu berarti haram untuk dimakan, gitu ya, nuhiya an ta'am, gitu. Tapi apakah itu benar? Wallahu a'lam. Karena hukum asal kata itu apa? Kira-kira hukum asal kata itu apa sebenarnya? Kalau seandainya nggak ada orang ini yang lapor, aku bunuh kata itu ya Rasulullah, saya ambil hatinya saja. Lek moro-moro nek wong mangan kata, gak ono ada situ. Barangkali benar, barangkali, tapi juga tidak mutlak. Kenapa? Hukum membunuh ayam boleh enggak, Pak? Hukum membunuh wedhus boleh enggak? Boleh. Aku misalnya punya tembak anyaran gitu loh, Pak. Latihan nembak. Enek wedhus liwat tembak dor. Ya Rasulullah, saya tembak kambing itu untuk latihan bedil ya Rasulullah. Kira-kira aku oleh enggak karo Rasulullah? Enggak boleh, Pak. Iki ayamnya sopo, pas mencolot tak tembak, tar. Wah, ahli aku. Hukum asal ayam ini apa, Pak? Halal. Tapi saya tembak enggak boleh. Tapi lek dibeleh oleh. Paham ya? Nek dibeleh boleh, terus dimakan, dibiarkan menjadi al-mayyit gak boleh, gitu ya. Maka kemudian kaidah usul ini apakah mutlak benar? Wallahu a'lam. Maka terjadilah perdebatan di antara kiai. Kiai Jogja ngelabrak ning Bandung, Mbak. Kiai Hasan dilabrak karo kiai teko Jogja. Apa? Karena terkenalnya Kiai Hasan berani menghalalkan kata.
Nah, kiai terkenalnya ada Kiai Maksum ceritanya. Toko Jogja rono. Wajan toko kono ketemu podo kiai ini, Pak. Podo ahli ini. Langsung aku krungu katanya kamu itu menghalalkan kata. Berarti kamu itu kiai kodok. Kue itu. Loh, ngapain? Ya karena kamu berani menghalalkan kata. Ya memang halal kok. Loh, dari mana halal? Ya enggak diharamkan. Sesuatu yang tidak diharamkan berarti halal gitu. Loh, lah itu jelas. Apa? Diharamkan membunuh. Loh, yang dilarang kan membunuh. Loh, yang dilarang membunuh berarti dilarang makan. Loh, jadi siapa? Ngono, Pak. Terus akhirnya sing Kiai Bandung mengatakan gini. Wis gini aja. Menurut kamu kerbau itu halal atau haram? Bapak sama ini. Halal. Loh, berarti gue kiai kebo. Ngono, Pak. Gue kiai kebo gue kiai. Loh, kok bisa? Lah kamu ngapain berani menghalalkan kerbau? Loh, karena ngono. Karena halal. Lah yo halalnya mana? Gak ada dikatakan hulila alaikum, dihalalkan bagi kamu kerbau, gak ada. Pak, yang diharamkan ada ayatnya, Pak. Hurrimat alaikum, haramallahu alaikum, kan gitu. Iya kan? Yang diharamkan ini sedikit. Halo? Yang diharamkan ini sedikit. Di luar yang haram halal. Maka kemudian apa Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah telah menjadikan apa yang di atas bumi ini semuanya boleh bagi kamu. Silakan kamu makan segalanya kecuali yang haram saja. Yang haram diterangkan, Pak. Kenapa yang halal tidak diterangkan oleh Allah? Hah? Terlalu banyak, Pak. Onde-onde halal, apem haram, Nogosari haram. Ya gak ono, Pak. Wah, ayat Quran ini apa ceritanya kok? Ya kan? Yang halal ini, yang haram aja yang ditulis. Yang di luar itu gampang. Akhirnya apa? Sampean kok wani menghalalkan kerbau? Yo, karena enggak haram. Nah, berarti yang tidak haram tapi kerbau itu boleh dipateni enggak? Mikir. Boleh enggak dipateni kerbau? Enggak boleh. Yang boleh disembelih, dimakan. Disembelih tok diguak ya enggak boleh. Apa? Takbir itu namanya. Isai jam piro? Hah? Sudah. Ini padahal belum masih gara-gara halal haram ini. Ya. Ini padahal akan saya angkat tentang asobia. Ya. Tentang asobia. Coba ya, ini misalnya satu saja. Ya. Ini ada hadis dari Abu Dawud gitu. Rasul itu mengatakan, laisa minna man da'a ila asabiyatin wa laisa minna man qatala ala asabiyatin wa laisa minna man mata ala asabiyatin. Ya, rawahu Abu Dawud, nomor hadisnya itu 5121. Sebenarnya hadis ini dhaif, tapi kemudian didukung oleh hadis yang lain yang semakna dengan itu. Sehingga Arnaud mengatakan hadis ini adalah sahih dari segi makna. Apa dikatakan? Bukan dari golongan kami, bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Mestinya lah awake dhewe Rasul mengatakan duduk golonganku iku lak wedi ta. Saiki gak wedi kok. Apa? Bukan dari golonganku orang yang mengajak-ajak kepada fanatisme golongan. Ya, bukan dari golonganku orang yang berperang karena asobia, karena fanatis.
bukan dari golonganku orang yang mati di atas asobiyah. Loh Pak, telu ini apa ini? Mengajak-ajak, kemudian apa? Yang berperang atau bertikai, gelut, ya bertengkar karena asobiyah. Terus kemudian apa? Yang terakhir, siapa yang mati di atas asobiyah bukan dari golonganku. Cirinya asobiyah apa Pak? Gampang. Kalau Islam itu dihujat oleh orang, dielek-elek karo orang, kita menengahi, berarti kita asobiyah. Siapa yang menghujat banyak? Ya, Yokoyo, Ade Armando, terus Abu Canda, terus yang lain-lain, ngelek-ngelek Islam, tapi nggak bergerak. Ada ulama, ya, tingkatannya ulama, tapi kemudian dalam praktek di pondok itu melakukan pelecehan seksual. Itu mestinya kan harus dituntut, karena ini adalah pelecehan agama. Ya kan, di dalam haji kemudian ada yang namanya peristiwa itu korupsi di dana haji, itu mestinya umat Islam harus bergolak, tuntut orang itu, hukum orang itu. Tapi kok umat Islam diam saja? Tapi mohon maaf, begitu nama organisasinya disentuh, disindir, gak usah dielek-elek, disindir, ngamuk. Kiai ini disentuh, disindir, walaupun itu sesuai dengan kenyataan, ngamuk. Itu asobiyah. Paham? Jadi kalau Islam dilecehkan, menengahi, tapi begitu pemimpin agamanya disindir, dielek-elek, notiti-ae, ngamuk, bahkan mau menggorok orang yang itu, namanya asobiyah. Masuk dalam hadis ini. Paham ya? Ini yang terjadi akhir-akhir. Maka kemudian kita sekarang berpikir, iya ya, aku termasuk asobiyah apa tamasuk? Tamasuk itu artinya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk minal mutamassikin, orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran Islam, bukan orang-orang yang asobiyah. Ya, naudzubillahi min dzalik. Wis jamnya jam segini ya Pak. Oh, kurang 7 menit. Mohon maaf, dalilnya nggak tersampaikan semua. Mergani, slide-nya nggak bisa didelok, gitu ya. Tapi paling tidak kita bisa, koyok gitu, ya. Ternyata apa yang dialami oleh orang Yahudi dan Nasrani, terlalu mengkultuskan ulamanya, sekarang terjadi apa enggak Pak? Terjadi. Asobiyah yang